Ya, jadi DB sama tipes itu beda ya. DB itu disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti dan ditularkan oleh nyamuk itu. Kemudian kalau tipes itu disebabkan oleh bakteri Salmonella yang ada di saluran pencernaan. Karena penyebabnya beda, maka gejalanya juga berbeda. Jadi untuk gejalanya sendiri, kalau misalnya demam berdarah, itu kan disebabkan oleh virus. Dia khas sekali bentuk demam seperti pelana kuda kalau kita ketahui ya. Jadi hari 1-3 itu akan demam tinggi. Bisa terjadi badan terasa sakit semua, kemudian nafsu makannya menurun, ada pusing, ada sakit di belakang mata. Kemudian setelah hari keempat demamnya akan turun, tapi di situ trombositnya turun. Nah, ini biasanya disertai gejala-gejala pendarahan, bisa ada mimisan, kemudian gusi berdarah, muncul bintik-bintik merah paling simpelnya. Kemudian nanti hari ke-7 dia akan membaik dengan sendirinya. Dan ini sangat berbeda sekali dengan tipes. Kalau tipes karena disebabkan oleh bakteri, demamnya cenderung terus-menerus. Tapi biasanya pasiennya akan merasa dia lebih demam di sore atau sampai malam hari. Kemudian karena dia disebabkan oleh bakteri di saluran pencernaan, pasti ada gejala saluran pencernaan seperti mual, muntah, kemudian bisa diare maupun sembelit seperti itu. Untuk periksa ke dokter sebaiknya secepat mungkin ya. Kalau misalnya ada gejala tidak nyaman atau mual, muntah, kemudian diare yang mengarah ke dehidrasi, inteknya sudah mulai turun, dan demamnya sangat-sangat mengganggu, lebih baik secepat mungkin ke dokter. Jadi kapan dirawat inap? Kalau misalnya demam berdarah sendiri kita harus waspada warning sign-nya. Mulai dari mual muntah yang hebat, tidak bisa makan sama sekali, kemudian perutnya sakit. Perutnya sakit terutama di perut kanan atas, itu juga harus hati-hati. Adanya tanda-tanda pendarahan, mulai dari mimisan, gusi berdarah, BAB berdarah. Adanya sesak napas, dan yang terakhir kalau misalnya lemas atau letargi atau tidak bisa beraktivitas sama sekali, itu sudah harus rawat inap. Kita harus hati-hati. Kemudian kalau misalnya yang tipes, yang paling penting adalah intake-nya bagus, bisa makan dan minum, bisa minum obat. Kalau misalnya seandainya tidak bisa makan atau minum atau diarenya terus-menerus, ada gejala-gejala dehidrasi, sebaiknya dirawat inap.